ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental? Dalam perjalanannya, nampaknya kurang mendapatkan perhatian kita semua. Kita larut dalam hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur. Padahal konsep ini sangat vital sebagai upaya mengembalikan karakter bangsa. Karena infrastruktur yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang memperbaiki daya saing dan logistik, indeks logistik kita. Infrastruktur juga memperbaiki pemerataan pembangunan. Karena negara ini negara besar, bukan hanya Jawa saja yang dibangun. Kita memiliki 17.000 pulau, ini selalu saya ingatkan terus, 17.000 pulau, bukan hanya Jawa saja. Orang Papua dari dulu diam, walaupun BBM 100.000 bertahun-tahun, tapi tung lihat saja di Jawa. Kalau BBM naik seperak saja, tung demo bisa berbulan-bulan. Dulu tung pejalan ini jelek, mau jualan pinang saja bukan main di susah. Apalagi kalau musim hujan. Sedangkan orang tiap hari lewat jalan aspal, tapi sedikit-sedikit protes, minta keadilan. Dulu tong cuma anak tiri, bandara saja seperti kandang babi. Sampai akhirnya Bapak Jokowi datang, yang bekerja setulus hati membangun torong tanah. Saudara-saudara dorang se-Indonesia, kenapa orang baik seperti itu dicela? Tong sampai bingung harus membalas beliau punya kebaikan dengan cara apa. Bapak Jokowi, tong hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah merangkul Papua. Sekarang kami sudah bangun dari tahun 2019 dan sampai sekarang ini, dan tahun ini yang tempat kita berdiri ini akan dilaksanakan aspal tahun ini 2 kilo dan tuntas dari mata jalan Tofot sampai di ujung jalan Kampung Klarion. Sekarang sudah 2020-2021, saya menikmati terang yang ada. Ya, terima kasih untuk Bapak Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat untuk kami Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Ya, kami di Sorong, di pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat, bisa turun. Memang masih banyak yang perlu beliau benahi lihat, tapi sudah ada tanda-tanda yang beliau lakukan bahwa tiket hatinya Bapak Presiden itu sungguh luar biasa untuk tanah Papua dan orang Papua ini. Sudah ada. Dan alhamdulillah peringkat Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dunia sekarang sudah di posisi 52. Di tahun 2018 posisi kita langsung naik ke peringkat 52. Naik 30 peringkat dibanding tahun 2010. Ini pencapaian yang sangat baik dan kita harapkan daya saing global kita juga akan meningkat mengikuti pembangunan infrastruktur yang ada. Meskipun demikian, kita masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, sekali lagi, 5 tahun ke depan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Meskipun kita geser, yang utama adalah pembangunan sumber daya manusia. Karena infrastruktur yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang memperbaiki daya saing dan logistik, indeks logistik kita. Infrastruktur juga memperbaiki pemerataan pembangunan. Karena negara ini negara besar, bukan hanya Jawa saja yang dibangun. Kita memiliki 17.000 pulau, ini selalu saya ingatkan terus, 17.000 pulau, bukan hanya Jawa saja. Bapak Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat untuk kami Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi.
Ya kami di Sorong, di pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat, bisa turun. Memang masih banyak yang perlu beliau benahi lihat, tapi sudah ada tanda-tanda yang beliau lakukan bahwa tiket hatinya Bapak Presiden itu sungguh luar biasa untuk tanah Papua dan orang Papua itu sudah ada. Di Holtekan ini pengaruh perdagangan cukup besar karena bisa menghasilkan 1 tahun itu bisa 3 miliar yang kita dapatkan bagi masyarakat dari negara tetangga PNG mereka datang belanja. Apalagi Bapak Presiden Jokowi telah menata daerah perbatasan itu sama dengan Entikom. Jadi peredaran orang masuk, barang itu cukup tinggi di daerah perbatasan. Sebelum ada jembatan kan kita pakai perahu dayung 1 jam lebih karena belum bisa lewat toh. Tapi setelah ada jembatan senang karena bisa jualan kalau habis bisa lewat pakai motor pergi belanja ke kampung cepat. Masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya jembatan ini. Masyarakat senang sekali. Bapak-bapak dan mama punya anak-anak yang sekolah tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Sekarang ya sudah enak toh, ada punya ojek melangganan, ya ikut jembatan sana. Oh kalau dulu, waduh repot. Jamnya makan 2-3 jam. Kalau sekarang kita hampir 1 jam, ojek antar balik. Jadi terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Saya minta terima kasih buat pemerintah dan juga Bapak Presiden Jokowi karena adanya jembatan. Saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Tanah air kita terbentang luas dari barat ke timur. Berjajar puluhan ribu pulau yang dipersatukan lautan dengan keindahan alam, kekayaan alam, dan keragaman budaya yang menakjubkan. Dengan kondisi geografis yang sangat menantang, negara sedang berjuang dan akan terus berjuang agar pemerataan pembangunan bisa terlaksana dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Sebuah tugas yang besar dan menantang, tapi keadilan sosial adalah sebuah panggilan, adalah kewajiban yang harus dihadirkan negara. Saya berada di sini, di tanah Papua. Mari kita menyingsingkan lengan bersama, karena Papua adalah Indonesia, karena kita adalah satu saudara. Matahari selalu terbit dari timur, dan Papua adalah cahaya di timur Indonesia.